Mandalika Juara, Musim 2, Episode 6, Piala yang Dibuang. Di dalam simulator yang pengap, Rio merasa tercekik. Angka-angka dan garis-garis ideal yang diproyeksikan di layar terasa seperti penjara. Di belakangnya, Franz berdiri dengan tangan terlipat, matanya yang biru menatap data telemetri dengan dingin. Terlalu cepat masuk tikungan, terlalu lambat keluar. Kau mengemudi seperti preman pasar, bukan pembalap. Instingmu itu sampah, Hartanto. Kau terlalu memikirkannya. Suara Wanif Klaten yang serak memecah lamunan Rio di pedok. Pria itu sedang mengencangkan baut roda dengan tangannya sendiri, tidak peduli dengan oli yang mengotori seragamnya. Franz benar soal data, tapi mobil itu punya nyawa. Kau harus merasakannya, bukan hanya membacanya. Sesaat sebelum balapan kualifikasi kelas junior dimulai, Shahroni berjalan melewati Rio. Ia sengaja menyenggol bahu Rio. Semoga berhasil, anak tukang sapu, desisnya dengan senyum sinis. Jangan sampai kau mengotori lintasan dengan oli dari mobil rongsokanmu. Di dalam SMK, tanda pagar 45, dunia luar meredup. Hanya ada Rio, setir, dan raungan mesin di belakangnya. Ia mengabaikan ajaran Franz. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan getaran sasis, mendengarkan bisikan ban di aspal. Ini adalah bahasanya, bahasa yang ia pelajari bukan di kelas, tapi di lantai pit sentul yang kotor. Di grid start, beberapa mobil di depan Rio, Shahroni duduk di kokpitnya. Ia menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Baginya, ini bukan sekadar balapan junior. Ini adalah penegasan status. Ia harus membuktikan bahwa bakat alami yang didukung fasilitas terbaik akan selalu mengalahkan keberuntungan seorang anak kampung. Di dalam pitbox yang dingin ber-AC, Fitri Erik menatap deretan monitor dengan tenang. Di sebelahnya, Wanif Klaten berdiri gelisah, sesekali menggigit kukunya. Anak itu keras kepala, gumam Wanif. Fitri tersenyum tipis. Berlian memang selalu keras sebelum diasah, Pak Wanif. Lap terakhir. Rio menempel ketat di belakang Shahroni. Franz, melalui radio, berteriak. Tahan posisimu. Jangan ambil resiko. Data menunjukkan. Rio mematikan radionya. Ia melihat Shahroni mengambil jalur defensif yang sempurna secara teknis. Tapi Rio merasakan sesuatu yang lain. Ban belakang Shahroni mulai sedikit kehilangan cengkeraman. Shahroni melihat Rio di spionnya mencoba masuk dari sisi luar, sebuah manuver bunuh diri menurut buku manual manapun. Ia tersenyum, siap menutup jalur. Namun, Rio melakukan hal yang tak terduga. Ia mengerem lebih lambat dari yang seharusnya, membiarkan bagian belakang mobilnya sedikit melintir untuk membantunya berbelok lebih tajam. Sebuah teknik Scandinavian flick yang gila untuk balap sirkuit. Dari tribun, Indah berdiri, matanya terpaku pada duel itu. Saat Rio melakukan manuver gilanya, ia tidak terkesiap seperti penonton lain. Sebaliknya, ia mengangguk pelan, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melihat bukan kegilaan, melainkan keberanian yang diperhitungkan. SMK tanda pagar 45 melesat melewati mobil Shahroni tepat sebelum garis finish. Bendera kotak-kotak berkibar. Keheningan di kokpit Rio pecah oleh suara napasnya yang terengah-engah. Ia berhasil. Di tengah sirkuit termegah di negerinya, seorang anak lulusan SMP baru saja memenangkan balapan pertamanya. Di pitbox, Wanif Klaten membanting headsetnya ke meja, bukan karena marah, tapi karena luapan emosi yang tak tertahankan. Ia menoleh ke Fitri Erik, matanya berkaca-kaca. Anak gila, katanya sambil tertawa. Fitri hanya tersenyum, tatapannya masih tertuju pada monitor yang menunjukkan mobil Rio melambat. Rio berdiri di podium tertinggi, piala perak berkilauan di tangannya. Ia menyemprotkan sampahnya non-alkohol ke kerumunan mekanik timnya. Untuk sesaat, ia lupa siapa dirinya. Ia bukan lagi anak tukang sapu. Ia adalah seorang pemenang. Di bawah podium, Shahroni melepas sarung tangannya dengan kasar. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini. Bukan dari Rio. Ia melihat kebahagiaan di wajah Rio, dan merasakan sesuatu yang pahit di dalam dadanya. Ini bukan hanya kekalahan di lintasan, ini adalah penghinaan. Dengan piala di tangan, Rio berlari ke garasi, mencari Wanif Klaten untuk berbagi kemenangannya. Ia menemukan pria itu sedang membersihkan peralatan sendirian. Pak Wanif,
Kita berhasil, kata Rio, menyodorkan pialanya dengan bangga. Wanif menatap piala itu, lalu menatap mata Rio. Ekspresinya datar, tanpa senyum. Ia mengambil piala itu dari tangan Rio. Bobotnya terasa ringan dan kosong di tangannya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang piala itu sejenak. Rio menunggu ucapan selamat, tetapi yang terjadi selanjutnya membuatnya bingung. Wanif berbalik dan berjalan menjauh, membawa piala itu ke sudut garasi yang gelap dan berantakan, tempat suku cadang bekas dan ban-ban usang ditumpuk. Tanpa ragu, Wanif meletakkan piala perak yang mengkilap itu di atas sebuah rak berdebu, di antara kaleng oli bekas dan filter udara kotor. Piala itu langsung terlihat salah tempat, kilaunya meredup di tengah barang-barang rongsokan. Wanif berbalik menghadap Rio yang masih mematung. "Kau senang?" tanyanya, suaranya tenang namun tajam. "Jangan senang dulu. Piala bukan tujuan. Piala hanya tanda kamu belum cukup gagal. Hari ini kau menang, besok kau bisa berakhir di tumpukan rongsokan itu juga." Rio menatap piala itu, teronggok di antara sampah. Kata-kata Wanif menusuk lebih dalam daripada hinaan Franz. Ia mulai mengerti. Kemenangan ini tidak berarti apa-apa. Ini hanyalah satu langkah. Perjalanan masih sangat panjang, dan kepuasan adalah musuh paling berbahaya. Malam itu, di kamarnya, Rio tidak melihat pialanya. Ia mengeluarkan secari kertas kumal dari dompetnya. Tulisan tangan ayahnya. "Jangan cuma kencang di lintasan, Leh. Kencang juga dalam sholat, sabar, dan belajar." Ia sadar, piala sejati yang harus ia menangkan, bukanlah yang terbuat dari logam, melainkan yang terbentuk dari karakter.